Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Sedikit membantu cara menganalisa ataupun mengartikan sebenarnya ini tiga multi time frame akan tetapi bisa dibaca pada satu time frame jika sudah mampu ataupun sudah bisa. Nah, saya akan memberikan contoh, misalkan di sini ada yang menanyakan ini ada yang membaca ekstrim ya, ini dibaca ekstrim untuk time frame di sini contohnya. Nah, ini boleh karena di H4 nya kita bisa cek tidak akan ada reentry ya, maka bisa dibaca ekstrim, tidak ada reentry nya. Nah, ini contohnya, jadi bisa diasumsikan bahwa breakout EMA50 barengan dengan low BB ini bisa dibaca ekstrim. Jika mengikut pada basic BBMA, ya benar untuk ekstrim EMA5 wajib keluar dari low BB. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh, mungkin malah teman-teman tambah bingung ya. Di mana ekstrim, di mana MHV. Nah, saya contohnya di sini. Saya akan memberikan contoh ekstrim. Ini ekstrim. Nah, yang saya blok ini ekstrim. Ini TPB. Nah, nanti kita akan lihat. Ini MHV. Nah, ini candlestick arah ini. Nah, maka akan dibacanya sama. Ini ekstrim. Nah, saya kasih blok merah. Ini yang hijau adalah TPW. Ini adalah MHV. Selanjutnya yang ini adalah CSA. Nah, ini juga bisa membaca apa yang berlaku pada tiga multi time frame. Contoh, kalau saya membaca seperti ini, candlestick arah jika di entry sell di sini, maka akan terbawa floating. Konfirmasi akan floating karena candlestick arah. Maka yang ditunggu adalah re-entry-nya. Nah, jika dilihat di sini, entry pada low BB ini akan menargetkan top BB. Begitu pula yang di sini. Entry pada low BB menargetkan top BB. Begitu pula entry pada top BB menargetkan low BB. Nah, maka kita tinggal membacanya ini di time frame berapa. Jika saya membaca misal di sini untuk berlakunya ekstrim, TPW, MHV, CSA, maka entry dari sini akan menargetkan top BB. Nah, contoh kita akan membuka time frame-nya weekly. Nah, apa yang berlaku di sini? Sama seperti apa yang saya baca. Nah, ini ekstrim, TPW, MHV, candlestick arah. Di mana ada candlestick arah, maka akan berlaku re-entry. Nah, retest, dan ini jika dibaca dari atas berarti ini adalah reversal 3 candle ini. Selanjutnya candle yang hijau ini ke atas adalah retest. Seperti apa yang saya sampaikan, jika baru breakout MA5 10, maknanya adalah baru memberikan signal arah, signal awal, di mana memberikan signal bahwa arah akan ke bawah. Nah, contoh di sini ini valid misalkan untuk penurunan, akan tetapi ini time frame besar. Di mana ada re-entry ataupun retest pastinya wajib ada candle contoh. Selanjutnya, jika menunggu valid ataupun kukuh, maka candle yang merah ini besok harus menyambung ke sini breakout mid BB, maknanya baru valid ataupun kukuh, maka akan berlaku lagi re-entry ke atas. Kita akan berpindah entry di atas mencari entry-nya sell. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Jadi
tidak ada yang salah pada ini area ini ya. Nah, ini bisa dikatakan ekstrim bila menggunakan Bollinger Band, di mana MA50 di break bersamaan dengan low BB. Nah, sekarang kita akan mengacu pada low BB, top BB contohnya. Entry di low BB menargetkan top BB ini boleh. Contoh di sini aja, ini time frame besar berlaku. Top BB, low BB ya. Ini low BB, top BB. Ini berlaku, ini time frame besar. Selanjutnya ini akan berlaku sama pada apa yang berlaku pada time frame-nya H4. Nah, di sini ini akan berlaku sama. Nah, di mana low BB menargetkan top BB kembali low BB, top BB. Ini kan strukturnya entry di low BB, target top BB ini sama. Di top BB menargetkan low BB. Hanya saja ini jika nggak sampai low BB, maknanya adalah mengikuti tren besar. Maka yang berlaku adalah MHV di bawah. Nah, contoh berlakunya ekstrim. Ekstrim akan di retest untuk kedua kali. Nah, ini contohnya. Di mana ada ekstrim, di sini mampu di breakout, maknanya buat pijakan ke atas, matinya kan menunggu MHV. Jika ada signal ekstrim, ini kan signal awal, yang ditunggu adalah entry di MHV. Nah, maka gunakan setupnya H4 dan H1. Nah, ini contoh yang sudah berjalan. Nah, di H1 apa yang berlaku? Ini kan, nah, jika di sini akan nampak terjadinya double ekstrim. Double ekstrim kan mematikan pergerakan H4. Nah, maka yang berlaku adalah penurunan. Nah, entry ekstrim. Selanjutnya di sini valid membuat MHV. Maka tidak wajib take profit. Selanjutnya candle bergerak turun ke bawah. Nah, disinilah bertemunya MA5 dengan volume terendah. Disinilah kita boleh mengambil take profit. Nah, jadi ekstrim akan dimatikan ekstrim. Nah, maka entry yang di atas boleh di take profit di sini. Ini wajib paham di mana setup baru masuk. Di sini kita mendapatkan signal awal di mana ada setup baru masuk. Nah, ini signal awalnya ekstrim ini. Kalau ada entry dari MHV tidak wajib take profit karena membuat langsung ke momentum. Nah, selanjutnya turun. Nah, disinilah take profitnya. MA5 bertemu volume terendah, terjadinya ekstrim, ini wajib di take profit. Nah, selanjutnya kenapa kita akan paham boleh entry pada M5 yang berkepanjangan? Nah, contoh di sini karena kita sudah paham di sini berakhirnya perjalanan H4. H4 perjalanan selesai, maka jika sudah jalan maka kita bisa entry tambahan-tambahan tuh di sini. Di M5 ini hampir di setiap candle, close candle, entry, close candle, entry. Inilah keuntungan yang dipelajari. Apa yang dipelajarin selama ini, inilah keuntungannya di sini. Inilah tambahan-tambahan re-entry tambahan tuh di sini di M5 setelah berlakunya setup. Jika belum berlaku, jangan pindah ke sini ataupun pindah ke M15. Jangan pindah terlebih dahulu apabila setupnya belum jalan. Maka ini jika yang paham BBM, maka entry-nya akan berlayar nih seperti ini. Jadi di setiap candle, close candle entry, close candle entry, ini hasilnya. Nah, selanjutnya untuk hari Senin ini kita akan fokus contoh mencari entry-nya buy. Saya akan menghapusnya dulu. Kita pastikan daily. Apa yang berlaku di daily? Nah, di daily ini yang di setup ini bukan yang merah ini, yang hijau dulu. Nah, yang hijau dulu ini dari bawah tentang ekstrim, TPW, MHV, candlestick arah. Maka yang ditunggu ada re-entry-nya, ada candle arah kukuh buy. Yang ditunggu adalah re-entry-nya di sini. Nah, di MA5 10. MA5 untuk entry. Nah, ini wajib dicatat MA5 untuk entry.
Ini contohnya misalkan mau dikasih mappingan dulu boleh. Analisa itu nggak perlu buru-buru. Candle nggak akan kemana-mana. Contoh ini MHV ya. Candle yang merah turun tidak lagi mampu melatih MA5 10 low BB. Ini adalah MHV valid. Contoh kita akan berikan garis di sini. Selanjutnya yang jadi acuan adalah MA5. MA5 untuk entry. Nah, jika kita melihat kenapa yang di atas ini turun, contoh di sini, kenapa wajib turun? Nah, contoh di sini, ini adanya candlestick arah kuku B mengambil entry. Coba kita akan lihat ini pada time frame-nya weekly. Nah, apa yang berlaku di sana? Nah, MA5 itu untuk entry. MA5 untuk entry, maka yang berlaku profit gitu. Karena apa? Di bawah sini jelas adanya candlestick arah. Nah, di sini ada candlestick arah, ke atas adalah retest. Nah, ini bisa saja hari Senin ini turun dulu baru naik gitu. Jadi entry-nya ini tergantung kita menunggu kesabaran. Contoh re-entry pada time frame-nya daily. Ada candlestick arah kuku B, maka kita akan menunggu re-entry-nya. Nah, re-entry-nya di mana? Kodenya seperti apa? H4 wajib MHV ataupun ekstrim. H1-nya boleh ekstrim atau double ekstrim. Nah, adakah syarat yang sudah terpenuhi? Contoh kita akan lihat pada time frame-nya H1. Nah, ini syarat satu terpenuhi, adanya signal ekstrim buy untuk entry buy, di mana wajib take profit. Nah, di sini nampak adanya signal ekstrim buy. Nah, selanjutnya ekstrim akan di retest untuk kedua kali. Nah, inilah persiapan kita memaknai reversal itu apa, retest itu apa, maka tinggal sinkronkan dengan H4. Nah, H4 di sini terjadinya reversal, ada retest. Jadi yang akan divalidkan adalah ini H4. Jika H4 ini valid MHV, maka akan kembali naik re-entry-nya daily. Maka yang di H1 wajib di take profit. Ini entry mengikuti setup, di mana kita setup. Entry hari-hari boleh mengikut media trennya H4. Nah, setup ambil H4 dan H1. Jika yang di setup H4, tunggu di H4. Yang di setup H1, tunggu di H1. Syarat re-entry dari daily H4 MHV ataupun ekstrim boleh entry. H1 double ekstrim, H4 tidak perlu menunggu ekstrim, MHV boleh entry. Nah, maka kita hanya menunggu di time frame ini. Ini biar teman-teman paham, nggak buru-buru nyari entry di M5 ataupun M15. Jika H1 atau H4 belum valid, belum jalan, jangan mencari entry tambahan di M5 atau M15. Akan tetapi jika sudah jalan, boleh mencari setup ataupun tambahan di M5 dan M15. Maka yang terjadi seperti terjadinya penurunan di setiap candle, kita akan bisa entry. Nah, inilah tingkat kehati-hatian entry ataupun setup mengikut time frame besar. Jadi setup dari time frame besar berlanjut ke time frame kecil, jangan terbalik. Kalau terbalik dari time frame kecil ke time frame besar, nanti yang terjadi apa? Cut loss pada area yang ditunggu gitu. Nah, ini semoga bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Entry B wajib menunggu adanya extreme buy. Double extreme pada H1, di H4 tidak perlu menunggu ekstrim, boleh entry buy. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan dijadikan bahan perbandingan. Terima kasih.